Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sholawat kepada Nabi, yakni diperintahkannya bersolawat ketika kita mendengar nama Nabi disebutkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara bersolawat kepada Nabi atau bentuk dari solawat kepada Nabi itu seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu sifatis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qad qaddamna fi kitab azkaris shalah. Kami telah dahulukan penjelasannya terdahulu di dalam kitab yang menjelaskan tentang zikir-zikir di dalam solat. Sifat as-salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai bentuk atau cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yata'allaqu biha, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, wa bayanu akmaliha wa aqalliha, dan penjelasan mengenai solawat yang paling sempurna dan solawat minimalnya. Artinya yang paling sempurna dari solawat itu bagaimana, yang paling minimalnya bagaimana, itu sudah kita baca di dalam kitab tentang solat, zikir-zikir di dalam solat. Wa amma ma qalahu ba'du ashabina, dan adapun yang dikatakan oleh sebagian daripada sahabat kami, yakni ulama di dalam mazhab Syafi'i, wa Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, dan seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, min istihbabi ziyadati ala zalik wa hiya warham Muhammadan wa ala Muhammadan, bahwasanya ada dua orang ulama, salah satu diantaranya bermazhab Syafi'i, yang satu lagi bermazhab Maliki. Mereka berdua ini mengeluarkan pendapatnya bahwa sunnah dalam sholawat itu menambahkan kata-kata warham Muhammadan wa ala Muhammadan. Kata Imam Nawawi, fahazihi bid'atun, perkara ini termasuk bagian daripada bid'ah, la aslalaha, karena tidak ada asalnya. Yang mana yang dimaksud bid'ah kata Imam Nawawi? Menambahkan dua kalimat ini, yakni warham, dan kasihanilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala Muhammad, dan keluarga Muhammad. Sebab dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa itu termasuk bagian daripada kurang adab terhadap Nabi, karena Nabi itu sudah diikrarkan sebagai kekasihnya Allah, sebagai rahmat bagi semesta alam, maka ketika didoakan supaya dimintakan rahmat, seolah-olah mengurangi kedudukan beliau. Jadi khusus untuk penambahan dua kata ini dikatakan oleh Imam Nawawi sebagai perkara yang dilarang oleh syariat. Nah, waqad balagha al-Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki fi kitabih Syarh at-Tirmizi, dan juga telah disampaikan akan penolakan, maknanya mengatakan tidak benar itu sunnah menambahkan dua kalimat ini, itu juga disampaikan oleh Imam Ibn al-Arabi al-Maliki di dalam kitabnya, yakni syarah daripada Sunan at-Tirmizi, fi inkari dzalik, atas pengingkaran terhadap kesunahan tersebut yang dianggap sunnah tadi itu. Wa takhti'at Ibni Abi Zaid fi dzalik, dan menurutnya Imam Abi Zaid telah keliru dalam hal ini. Wa tajhili fa'ilihi, dan menganggap tidak berilmu orang yang melakukannya. Qala, beliau berkata, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamana kaifiyatas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari bagaimana cara bersolawat kepadanya. Nah, itulah seutama-utama solawat adalah apa? Yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faziyadatu ala zalik, maka penambahan atas hal tersebut istiqsarun liqaulihi wa istidraku alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi itu menganggap atau dinilai sebagai bentuk
menurunkan daripada derajat Rasulullah SAW, karena lafaznya itu lafaz yang warham tadi itu. Jadi layaknya kalimat ini kan didoakan untuk selain beliau, ya Allah irhamna, rahmatilah kami. Sedangkan mendoakan rahmat untuk Nabi itu sendiri adalah rahmat, begitu. Jadi kalau kalimat ini ditujukan pada makhluk yang lain selain Rasulullah, irham ini, maka itu sangat mulia. Tapi ketika ditujukan pada Rasulullah, itu menurunkan, seolah-olah menurunkan derajat beliau, karena memang beliau itu pembawa rahmat, begitu maksudnya. Kemudian selanjutnya, faslun fi istihbabil jam'i baina sholati wat taslimi ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pelajaran ini yang kita perhatikan betul. Bab tentang disunnahkannya atau dianjurkannya menggabungkan antara salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bersalawat kepada Nabi itu tidak hanya salawat tapi juga salam. Makanya dalam salah satu sigat daripada salawat itu Allahumma sholli wa sallim, itu maksudnya. Jadi tidak hanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau tidak hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad saja, tapi digabungkan antara salawat dan salam. Idza shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyajma' baina sholati wat taslim, maka hendaklah ia menggabungkan antara solawat dan salam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran perintahnya adalah memang menggabungkan dua itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi solawatlah kamu dan salamlah kepada Nabi itu dengan salam yang sempurna. Maka kata Imam Nawawi, sunnah hukumnya ketika kita bersolawat itu digabungkan antara solawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala yaktasir ala ahadihima, janganlah mempersingkat seseorang itu atas salah satu dari keduanya. Jadi jangan mengucapkan sallallahu alaihi atau salam alaihi saja, tapi harus dua-duanya, gitu. Sunnah hukumnya. Fala yaqul, janganlah ia mengatakan sallallahu alaihi faqat, hanya salawat saja. Wala alaihi salam faqat, tidak juga mengucapkan alaihi salam saja, tetapi ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang sering kita kadang-kadang keliru, lalai juga kita. Kadang-kadang kita cuma salawat saja, kadang-kadang salam saja.